Aplikasi ini lagi error ini cuy. Tiba-tiba ngirimin duit dari aplikasi peminjaman online ini. Dan tentunya limitnya juga lumayan. Dan untuk di aplikasi ini masih banyak orang belum tahu. Makanya kesempatan banget nih buat kalian mumpung aplikasinya lagi naik daunnya nih. Dan tentunya aplikasi ini masih juga tergolong baru ya. Jadi pencairannya pasti gila-gilaan. Dan untuk di aplikasi ini gampang banget untuk pencairannya. Verifikasinya juga gampang, bisa digoning 4 digit. Dan untuk pencairannya bebas mau dicairkan menggunakan bank ataupun e-wallet. Nah oke. Dan lumayan duitnya bisa buat duit jajan, beli gorengan sekampung, dan juga bisa kalian gunain untuk terserah deh. Dan juga kalau misalkan udah dicairkan langsung saja tarik duitnya, ntar keburu keprank oleh aplikasi pinjol ilegal ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini, dan juga tetap kuat, tetap semangat ya. Dan tidak lupa jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan. Dan juga tetap berolahraga, konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada jebol dompet kalian? Udah dapat duit gratis dari aplikasi pinjol ilegal? Ataukah udah dapat lumayan yang limitnya gede? Atau mungkin limitnya yang masih kecil? Dan juga mungkin udah pada japo pengajuan kalian atau gimana ya? Nah, jadi sesuai dengan di video awal saya kali ini, gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang menurut gue sih aplikasi ini masih baru ya. Namun ntar kita bahas lebih dalam lagi terkait aplikasinya. Dan untuk aplikasi ini belum banyak orang mengetahui. Dan juga salah satu keunggulan dari aplikasi ini yaitu sistemnya yang masih error. Nah, makanya untuk aplikasi pinjol, apalagi dia masih baru, terus sistemnya masih error, itu pasti kesempatan besar buat dapetin duit gratis ya. Soalnya kadang kita langsung di ACC dan juga langsung masuk gitu aja sih duitnya. Namun yang harus kalian ketahui bahwa buat yang baru ingin mencoba mengajukan di aplikasi pinjol ilegal, belum tahu apa resikonya dan juga menggunakan data pribadi, kemudian mentalnya belum kuat, mending jangan deh. Soalnya di aplikasi ini tiba-tiba saja tuh duitnya langsung masuk. Apalagi mereka meminta untuk pembayaran yang tinggi banget ya. Dan kadang duitnya nggak masuk, pembayarannya tetap ada. Nah makanya ya buat kalian pastikan cari tahu dulu aplikasi peminjaman online ilegal itu gimana. Jangan asal mengajukan ya. Mending kalau mau aman ke pinjol legal saja. Namun buat kalian yang sering galbay dan memang buat pengajuan di pinjol ilegal ya itu terserah dari kalian ya. Mau kalian galbaykan, mau kalian rawat, mau kalian nggak bayar, mau kalian incar duitnya, itu terserah dari kalian ya. Dan untuk di aplikasi ini ya cukup menggunakan KTP dan rekening ya. Soalnya nggak membutuhkan amunisi banyak karena aplikasinya juga masih rada error ya cuy. Nah makanya orang-orang tuh pada seneng kalau di pinjol-pinjol ilegal yang masih baru, yang masih error. Tetapi nggak semua juga aplikasi pinjol ilegal yang error itu menguntungkan ya. Kadang juga bisa merugikan kita ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 800.000, tetapi bukan 800.000 yang masuk ya, melainkan kurang lebih 500-an ribu. Dan kalian bisa lihat di sini jumlah tagihannya itu yang harus gua kembalikan 816.000. Nah, sepintas di sini biaya bunganya hanya 16.000. Murah kan? Banget malah. Tetapi yang harus kalian sadari bahwa pada saat pencairan itu enggak 800.000 yang masuk ya, melainkan dipotong dengan sekitaran kurang lebih 300. Nah, makanya ini sebagai pancingan biasanya ya, biaya bunga yang rendah tetapi pemotongannya banyak ya. Berbeda halnya jika dipinjol legal OJK. Kalau dipinjol legal mah yang kita pinjam berapa yang cair juga segitu ya cuy. Nah dan untuk detail bunga,
pencairan, pembayaran itu jelas banget. Nah, untuk di aplikasi ini yang gua katain kenapa dia error karena di sini jatuh temponya itu pada tanggal 1 bulan 1 1970 dan ya memang rata-rata orang meminjam pasti untuk tanggal jatuh temponya pada tanggal 1 bulan 1 1970 ya. Gua nggak tahu kenapa aplikasi ini mungkin memang lagi burik atau mungkin nggak modal juga aplikasinya dan mungkin sistemnya masih jelek ya. Apalagi rata-rata orang-orang dicairkan tiba-tiba gitu ya cuy. Duitnya langsung masuk padahal belum ada konfirmasi ya. Nah, makanya kalau kalian yang mau mencoba-coba ya gua saranin sih jangan ya cuy. Soalnya takutnya nanti kalau kalian ditransfer duit terus nggak sesuai dengan peminjaman kalian, terus diminta pembayarannya yang hanya beberapa hari, nah kalian akan down ya. Apalagi di aplikasi ini pastinya sebar data ya. Nah, makanya kalau memang pengen ngajuin di aplikasi pinjol ilegal ya tentunya kalian harus siapkan terlebih dahulu persiapan kalian ya. Mulai dari data-data kalian diamankan, mungkin pakai akun busu, akun galbay ya, dan juga jangan menggunakan handphone pribadi ya, ataupun data-data pribadi kalian ya. Ya, kalau kalian mau menggunakan data pribadi ya sah-sah saja sih, tetapi ya tentunya beresiko dan memang nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa orang memang yang mengajukan dengan data pribadi, tetapi ya mungkin udah kebal juga sih ya teman-teman, ataupun mungkin udah sering ngajuin jadi ya udah mentalnya udah kuat ya. Tetapi saran saya sih jangan ya teman-teman karena berisiko banget. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya yaitu Dompet Cash, dan untuk aplikasi Dompet Cash ini dia adalah saudara dari aplikasi Tunai Lite kalau nggak salah ya teman-teman, dan juga aplikasi Uang Kaya. Pokoknya banyak banget dan kode OTP-nya ini adalah Mari Pinjam. Nah, untuk kode OTP dengan nama Mari Pinjam dengan mau pinjam itu berbeda ya cuy, jadi jangan kalian samakan. Yang banyak itu yaitu Mari Pinjam, kalau mau pinjam kalau nggak salah hanya satu doang ya, atau ada beberapa gua juga lupa. Dan untuk di aplikasi ini kalau kalian yang mungkin sudah pernah cair di aplikasinya bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana pengalaman kalian meminjam di aplikasi ini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat nama aplikasinya yaitu Dompet Cash pinjaman cepat, dan untuk aplikasi ini ya logonya seperti ini ya. Jadi kalian jangan sampai salah pilih, soalnya aplikasi dengan Dompet Cash itu banyak banget ya, dan ya yang berbeda hanya logonya. Jadi buat kalian pengen dapetin aplikasinya, linknya gue udah sediain di deskripsi, tinggal kalian download dan langsung ajukan kalau kalian mau ya. Kalau enggak juga nggak masalah sih, itu tergantung dari kalian. Dan aplikasi ini ya tentunya dia mempunyai updatean terbaru itu pada tanggal 5 Agustus 2021. Jadi buat kalian mungkin yang sudah pernah ngajuin di aplikasi ini ataupun mungkin hanya sebatas menginstal dan lain-lain ya, pastikan update dulu aplikasinya sebelum digunakan ya. Kecuali kalau kalian yang baru pertama kali menginstal aplikasinya ya itu pasti udah bawaan untuk versi terbaru ya. Nah, untuk aplikasi ini kalian bisa lihat memang masih dikit banget yang ngajuin ya, dan memang belum banyak orang yang tahu sih, karena ini juga belum ramai dibicarain di pinjol-pinjol ilegal. Soalnya ada lebih banyak aplikasi pinjol ilegal lainnya yang lagi hype-hypenya ya, dan ini belum terlalu diperhitungkan ya. Tetapi untuk sekarang lumayan sih, dan mungkin beberapa hari ini akan naik sih untuk rating dari aplikasi ini, dan juga mulai banyak orang yang mengetahui dan borong ya. Nah, untuk di aplikasi ini ya tentunya hanya gini saja sih, memang jelek banget kalau dipinjol ilegal seperti ini, nggak menarik sama sekali dan nggak menjelaskan secara detail terkait aplikasinya. Nah, ini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya, pastikan kalian lihat dulu ya, jangan asal mengajukan, dan kalian bisa jadikan pembanding dan juga bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini. Nah, untuk di aplikasinya ya hanya gini-gini saja. Dan di sini dia mengatakan bahwa aplikasi Dompet Cash ini dia terdaftar dengan nomor registrasi yang ada di bawah sini dan diawasi oleh KSP. Namun yang harus kalian ketahui bahwa untuk syarat legalitas dari sebuah aplikasi peminjaman online itu harus terdaftar di OJK dan juga AFPI ya. Dan satu lagi, jangan kepancing ya dengan perkataan ataupun yang dituliskan di detail aplikasinya. Kalaupun dia menjelaskan bahwa sudah terdaftar di OJK, kemudian sudah ada nomor registrasinya, tetap kalian harus cek kembali di website OJK ya. Nah, di situ ada daftar aplikasi yang berizin dan juga terdaftar di OJK per tanggal sekian ya. Jadi kalian cek updatean terbaru ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia tentunya masih ilegal dengan produk yang dia tawarkan mulai dari 91 hari hingga dengan 365 hari. Biaya bunga 2,4% per bulan, APR-nya 28,4% per tahun. Dan di sini semuanya ada ya teman-teman. Untuk
kalian bisa baca, tetapi ya nggak perlu juga sih, namanya juga kan ini pinjol ilegal. Nah, di sini kalian bisa untuk meminjam untuk yang masih mahasiswa, kemudian masih pelajar dan lain-lain ya. Dan di sini usia terendahnya 18 tahun ya teman-teman, dan untuk usia maksimalnya dia nggak jelasin sih. Dan untuk di aplikasi ini ya hanya gini-gini saja sih, lumayan banyak juga dan lumayan lengkap untuk detail aplikasinya. Tetapi ya biasanya sih ini pancingan doang. Kemudian untuk di aplikasinya dia dirilis sejak 11 Juni 2021. Gua bilang juga apa cuy, ini masih baru banget aplikasinya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi ini. Dan ini dia tampilan awalnya, dan memang sih mirip banget dengan aplikasi saudara lainnya ya, nggak ada bedanya. Nah, di sini dia katakan limit tertingginya 5 juta rupiah, tetapi jangan salah, ini kita nggak bisa dapetin seperti ini ya teman-teman. Ya palingan juga kalau kita di ACC mendapatkan limit di bawah 1 juta sih ya. Dan di sini dia katakan pinjamannya cepat, proses sederhana, dan sepenuhnya otomatis. Nah makanya orang-orang yang para gal buyers, para joki, para pinjolers itu pada borong di aplikasi ini. Soalnya ya namanya juga aplikasi yang masih error dan juga masih baru, pastinya untuk mencari nama dengan melakukan pencairan yang banyak banget ya, agar bisa bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya. Nah di sini kalian bisa tekan pinjam segera, dan ya untuk pengisian produknya ini mirip dengan aplikasi pinjol legal, kalau nggak salah Kredit Pintar ya teman-teman. Dia tampilannya seperti ini ya. Nah di sini yang harus kalian isikan pertama ini harus informasi identitas ya. Nah ini ada contoh KTP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kalian masukkan foto KTP dengan juga foto selfie. Dan di aplikasi ini karena dia masih rada error, kadang itu kita bisa lolos dengan KTP dengan foto KTP yang nggak terlalu bagus. Kadang juga kita udah bagus banget hasil foto KTP kita tetapi ditolak ya. Nah, jadi buat kalian yang sering ditolak di verifikasi KTP, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar bisa lolos verifikasi KTP yang udah lengkap ya. Gua udah pernah bahas sebelumnya. Dan sini untuk foto selfie dengan KTP-nya, di sini bukan foto sambil memegang KTP ya, teman-teman. Kalian ketika masuk dan tekan di kamera sini, itu kalian akan diarahkan untuk verifikasi wajah ya. Nah, jadi verifikasi wajahnya hadap kiri, hadap kanan, buka mulut, kemudian berkedip mata, angguk-angguk, dan lain-lain ya. Nah, jadi memang agak sedikit repot, dan pastikan kalian harus cukup mirip wajah kalian yang pada saat verifikasi wajah dengan di foto KTP. Nah, dan foto KTP yang nggak bisa dipakai yaitu kalau foto kalian di KTP-nya itu blur banget ya. Nah makanya kalian harus perhatikan juga untuk KTP-nya, walaupun memang aplikasi ini masih rada error ya, soalnya kita nggak tahu errornya bisa menguntungkan kita atau merugikan ya. Nah kemudian untuk step kedua di sini kita bisa lanjut ke informasi pribadi. Nah untuk informasi pribadi ini kalian bisa isikan saja sesuai dengan data-data kalian ataupun amunisi kalian. Kemudian untuk kontak daruratnya, nah untuk kontak darurat ini saran gua pastikan aktif ya. Soalnya kadang orang mengisikan kontak darurat itu ya kontak fake tetapi nggak aktif ya cuy. Nah makanya itu yang kadang juga membuat kita di auto. Dan satu lagi, ada beberapa orang yang coba mengisikan kontak darurat dengan nomor nopeng karena pikirnya ya sama saja dan mungkin nggak mempunyai kontak-kontak lain. Tetapi saran saya jangan ya cuy, karena di aplikasi ini pastinya dia bisa mengakses kontak kita ya. Dan untuk informasi pekerjaan, di sini kalian bebas mau isikan pekerjaan kalian sesuai dengan data-data kalian. Tetapi kalau kalian mempunyai amunisi fake yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol, ya itu bisa kalian masukkan ya. Tetapi kalau nggak punya juga nggak masalah sih. Dan setelah itu nanti kalian tinggal tekan mulai pinjam di sini, dan untuk peninjauannya kurang lebih 2 jaman ya. Tapi tergantung, kalau memang lagi sedikit pengajuan bisa secepatnya. Kalau lagi apes itu bisa mencapai 1 hari. Soalnya ada beberapa orang juga yang email ke saya itu lama banget katanya untuk pencairan di aplikasi ini kalau lagi apesnya ya. Dan juga ada yang udah di ACC tetapi uangnya nggak masuk dan tagihannya tetap ada. Nah kalau seperti itu gimana bang? Kalau saran saya sih ya dibiarin aja ya teman-teman, nggak usah digubris. Walaupun tagihannya ada, biarkan saja ya teman-teman. Dan ya cuek-cuek aja sih, apalagi buat mungkin yang udah galbay ataupun udah jatuh tempo, ya pastinya DC-nya pada ngomel-ngomel tuh ya. Dan ya kemungkinan untuk di aplikasi ini gue belum bisa pastiin apakah dirawat atau enggak, soalnya juga masih baru aplikasinya dan belum banyak orang yang bisa merawat.
Next time aja deh gue coba buatin videonya dengan cara merawat, siapa tahu bisa lolos ya. Kalau lolos ya langsung gue share, tetapi kalau enggak ya enggak juga ya teman-teman. Dan semoga sih bisa lolos ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online yang terbaru ini, dan juga yang belum banyak orang mengetahui, masih rada error juga, yaitu dompet cash ya. Dan tentunya aplikasi ini masih ilegal. Jadi buat kalian yang nggak pengen galbay ataupun nggak mau mengambil resiko meminjam di aplikasi pinjol ilegal, mending ke pinjol legal saja cuy. Sudah pasti aman, sudah pasti biaya bunga rendah, sudah pasti tenornya tinggi ya. Dan ya pastinya kalian nggak akan disebar data. Kalau ini mah pastinya sebar data ya. Dan untuk di aplikasi pinjol ilegal, sebenarnya nggak ada cara kalau untuk galbay tapi nggak disebar. Tetap pasti disebar cuy. Hanya saja ya walaupun disebar, kalau udah datanya diamanin dulu dan lain-lain, ya pastinya kan walaupun disebar yang dihubungi kan juga kontak-kontak kalian. Jadi kalau aplikasi pinjol ilegal tuh sebar data, yang dihubungi adalah kontak-kontak kalian yang di handphone. Namun kalau kalian udah amanin terus ganti dengan nomor-nomor kalian sendiri ataupun nomor-nomor fake, ya itu walaupun disebar nggak berdampak ya cuy, karena nomor-nomor orang lain udah aman. Kecuali kalau kalian udah amanin datanya terus nomor kondarnya ada nomor orang lain, nah itu masih tetap bisa ya, dan kesebar ke teman kalian atau ke orang lain ya. Nah, jadi amankan dulu data-data kalian dan jangan asal mengajukan. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan support dan balas. Siapa tahu juga kalian sudah pernah cari aplikasi ini, bisa sharing-sharing di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!